Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sesuai dengan yang nonton aja ya. halo Sobat Podcast. Bertemu lagi nih ya, selamat datang kami ucapkan di Pokami Podcast Kale PMI. Dengan saya Irma Dan saya Ira. yang akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang bikin hati hangat dan semangat kita Hidup lagi. Nah, Ir, tahu nggak sih ini itu bulan apa? Emang bulan apa? Ada yang spesial kah? Ada dong, bulan ini itu istimewa banget tahu. Istimewa. Apa itu? Nah, jadi di sini kita di PMI itu ada bulan dana. Bulan dana. Ya. Emang PMI ada program itu? Ada dong. Jadi bulan dana, kamu nggak tahu bulan dana itu apa? Belum tahu. Itu program apa sih? Ih, Irma, bulan dana itu nih tak jelasin sedikit ya. Oke. Waktu di mana kita bisa bersama-sama mengulurkan tangan, nih saling membantu dan menebar kebaikan. Udahlah Ir, langsung aja. Kita langsung tanya aja lah sama pakarnya. Ini ngomong beliau udah ada di depan kita nih. Waduh, pakarnya berarti beliau tahu banget dong soal program ini. Tahu dong Waduh, pastinya. jadi penasaran banget Pasti. ini. Nah, ini beliau sudah bersama kita nih dari Sekretaris PMI Kabupaten Wah. Kudus. Tahu nggak namanya siapa? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, kita kenalan dulu. Ini bersama Bapak Dr. Randus Imam Santosa MOR. Beliau merupakan pengurus yang menjabat sebagai Sekretaris PMI Kabupaten Kudus. Nah, ini selamat datang Bapak Imam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah ya. Oh iya, kok belum tanya? Irma gimana kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik. Kayaknya Hatinya- gimana? Fisiknya baik ya? Hatinya gimana hatinya? Baik tetaplah. Aduh, oke. Nah, ini karena Bapak Imam sudah bersama kita, sudah kabarnya juga baik. Jadi mohon izin Bapak nggih. Ini masyarakat sekitar kita sebenarnya itu mungkin pada belum tahu tentang bulan dana Pak Imam. Jadi mohon untuk dijelaskan bulan dana PMI itu apa sih Pak? Terus Kegiatannya tuh apa aja sih Pak? Gitu. Ya, bulan dana itu adalah program yang digulirkan oleh PMI Kabupaten Kudus itu setiap tahun itu 1 kali dan dilaksanakan selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan tersebut itu dari PMI melaksanakan penggalangan dana dan kebetulan untuk tahun 2025 ini ketua bulan dananya adalah Pak Bupati Kudus. wow, Bupati. Oke. Iya, itu yang kemarin juga sudah di launching kebetulan nanti pelaksanaan itu 1 Agustus kemarin. Oh, sudah dimulai aja ya? Sudah dimulai di Pendopo Kabupaten Kudus dan akan berakhir nanti di tanggal 30 Oktober ya. Oke. Oh, Agustus sampai Oktober ya, Pak? Iya. Oh, berarti kalau bulan dana itu pelaksanaannya mulai Agustus sampai Oktober setiap tahunnya. Iya. Kalau Nah, ketuanya? kalau itu sebenarnya enggak, misalnya itu kebetulan tahun 2025 ini Agustus sampai Oktober. Oh, gitu. Bisa jadi nanti di 2006 nanti bisa berubah lagi. Itu Oke. tergantung daripada situasi dan kondisi kan gitu. Oke, oke. Ya. Tujuannya itu buat apa sih Pak? Tujuannya adalah menggalang dari dana masyarakat yang untuk untuk membantu kemanusiaan yang ada di PMI. Ya, kegiatannya misalnya nanti digunakan untuk apa, itu nanti akan kembali ke masyarakat lagi. Oh, Nah, itu gitu. memang programnya PMI itu kan membantu pemerintah. Ya, mungkin pemerintah tidak mungkin sendirian dia dalam pelaksanaan membantu masyarakat. Ya, mungkin dia sudah membantu, tapi ada yang kurang, nah itu nanti dari PMI itu yang nanti yang istilahnya melengkapi dari bantuan pemerintah tadi. Kalau mungkin ada kurang yang PMI yang melengkapi. Oh, gitu. seperti itu. Ini Iya. tadi ketua bulan dana untuk tahun ini kan Bapak Bupati Bupati, ya. iya. Berarti setiap tahunnya pasti berbeda atau setiap tahun pasti bupatinya langsung. Pasti berbeda kan itu ya, bisa dari Forkopimda. Forkopimda itu adalah seperti kepala kejaksaan, kepala kepolisian, kepala pengadilan, terus bisa juga Pak Dandim, Pak Kapolres, juga kepala DPRD. Nah, itu yang saya Oke. berputarnya di situ.
Terus Pak, yang bisa ikut berpartisipasi itu siapa aja? Ya itu sebetulnya semua kalangan masyarakat. Oh, Ya, semua kalangan masyarakat, baik itu yang misalnya ada di Dinas Pendidikan, di Kementerian Agama, termasuk OPD-OPD tersebut, termasuk rumah sakit, mungkin misalnya apotik, perbankan dan sebagainya. Termasuk kalau misalnya di kecamatan itu adalah masyarakat. Oke, berarti semua kalangan, Iya, semua tanpa kalangan. terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih sekolah bisa nggak sih Pak? Ini kalau mau ikut bulan dana atau penggalangan Nah, dana nih. kalau misalnya yang mau masih statusnya itu sekolah atau misalnya pelajar atau mahasiswa, dia mungkin dilatih untuk misalnya dia terbiasa mungkin peka terhadap apa namanya kemanusiaan sehingga mungkin sejak sedini mungkin dilatihkan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, lalu caranya ini Pak. Wajib ini kalau caranya ya, ya. Kalau misalnya di Dinas Pendidikan itu kita lewat Dinas Pendidikan, Iya. nanti akan disebar oleh apa namanya ke sekolah-sekolah yang nantinya itu nanti menjadi target dan gitu dari sekolah nanti disampaikan kepada apa namanya kepada siswanya ya. Kalau siswa itu kalau seperti PAUD, SD itu mungkin 2.000. Wow, oke. Oh, 2.000 rupiah. 2.000 Oh, rupiah, 2.000 gitu rupiah. ya. Oh, berarti beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Oh, beda-beda. Nanti kalau misalnya yang SMA itu 3.000, untuk kalangan mahasiswa itu 5.000 kan gitu. Termasuk masyarakat juga 5.000. Nggak termasuk apa namanya yang ada. Tapi untuk pegawai negeri, ASN atau mungkin P3K nanti mungkin beda juga sesuai dengan golongannya gitu. Oke. Nah, kalau misal dananya udah terkumpul nih Pak, mungkin Iya. ada hasilnya yang dipublikasikan gitu atau enggak? Iya, jelas kita harus mungkin apa namanya kita open management ya, setiap apa yang kita dapatkan itu pasti nanti kita sampaikan. Oke, Nggak ada berarti masalah kan gitu. berarti laporannya nanti transparan Iya, gitu ya, Pak? Transparan, Pak, ya. harus Gitu. transparan ya, Iya. biar tidak ada pikiran-pikiran Iya, wah gitu. gitu. Nah ini kalau dananya sudah terkumpul, tadi sudah ada laporannya, sudah ada Iya. pertanggungjawaban dari Iya. PMI Kabupaten Kudus sendiri. Nah, tapi untuk apa sih Pak bulan dana itu? Ke bulan dana ini kan sebetulnya di dalam program PMI itu kan udah dicanangkan pada waktu di awal bulan ya, di awal bulan itu Januari itu apa namanya di program kerja itu juga sudah dibuat terus nanti disampaikan. Nah itu program tersebut harapannya nanti sesuai dengan program tadi itu harus mau tidak mau harus kita sampaikan, kita misalnya kita laksanakan bulan dana, dari bulan dana itu nanti ada pemasukan, nah itu nanti menjadi semacam apa namanya pendapatan. Oke, Iya, terus kan gitu. Yang bertanggung jawab penuh terkait dengan program ini tuh siapa, Pak? Iya, otomatis ketua PMI ya. Otomatis ketua tahu PMI. dong ketua PMI-nya yang sekarang tahu dong. Nah, ini berarti sudah terjawab ya. Iya. Kalau nah ini misalnya Pak. Misalnya ada bencana nih Iya. di Kabupaten Kudus kan Irma pernah kena bencana? Pernah. Pernah ya. Nah, ada enggak sih maksudnya bulan dana ini digunakan untuk ke situ? Kegiatan situ gitu. Ada, sebetulnya secara tidak langsung kita itu mengalokasikan ya, mungkin dari bulan dana itu kan tidak semuanya apa namanya dilaksanakan ada bencana saja, tapi di PMI Kabupaten Kudus kita sudah melaksanakan hampir 20% lebih ya, 20% lebih untuk kegiatan bencana. Wah. Ya, nilainya itu kalau di sini mencapai 200 sampai 300 juta. Itu kan kadang-kadang melebihi daripada target, padahal kita dibebankan oleh PMI provinsi 20%, mungkin 20 apa namanya 10% nanti digunakan untuk bencana, tapi untuk PMI Kabupaten Kudus kita melebihi daripada target yang ada kan gitu. Kita memang apa namanya kita gunakan untuk kita kembalikan ke masyarakat. Nah, Ya. contohnya Pak, kalau kembali ke masyarakat, Iya. ini yang jadi pertanyaan sama teman-teman di Iya. luar gitu ya. Iya. Sebenarnya selain bencana, ini mohon maaf agak sensitif Je. Tidak apa-apa. Bulan dana itu uangnya dibuat karyawan juga enggak? Kalau di PMI Kabupaten Kudus itu tidak digunakan untuk Enggak ya. karyawan. Oke, Enggak. berarti Kalau- terjawab teman-teman ya. Iya, tidak digunakan untuk karyawan. Iya. Ya.
Nah, misal Aman nih Pak, ada masyarakat yang pengen banget berkontribusi Iya, gitu kan. iya. Cuman mereka nggak mampu nih Iya. buat memberikan uangnya kayak gitu. Iya. Apa sih yang bisa mereka lakukan buat ikut kontribusi dalam bulan dana ini? Kalau dalam itu misalnya kita mengedukasi, menyampaikan, Oke. menyampaikan kepada mungkin masyarakat itu kan sudah termasuk dalam hal itu. Dalam hal mungkin pemberian semacam edukasi itu kan sesuatu yang baik kalau mungkin kita. Terus yang kedua itu bisa menggunakan tenaga. Tenaga dalam arti misalnya bisa juga dia itu masuk menjadi relawan gitu ya. Mungkin istilahnya bantu atau juga pada waktu ada bencana dia pun mungkin bisa masuk untuk apa yang mungkin yang tadi yang dibantukan oleh masyarakat yang lain, dia itu mungkin bisa mendistribusikan kepada yang membutuhkan tadi. Itu kan sudah termasuk dalam hal mungkin membantu Membantu, juga. ya. Meskipun dia tidak bisa memberikan secara real mungkin dalam bentuk dana, tapi dia bisa menggunakan dengan apa namanya Bantuan tenaga gitu ya? maupun bantuan pikiran gitu kan. Oke. Pikiran kan termasuk mungkin sesuatu yang baik kan termasuk juga apa namanya Iya, bantuan gitu, juga. ya. Tapi kegiatannya selain bencana itu tadi kan ada presentasinya ya Iya. Pak. Selain bencana, karena kita dari karyawan itu tidak menggunakan, Iya. terus dana selama 1 tahun atau bulan dana selama 3 tahun yang sudah dikumpulkan ini selain bencana bisa digunakan untuk apa Pak? Untuk Contohnya? kegiatan sosial, Heeh. ya, misalnya adanya apa namanya kalau kebakaran, ada yang butuh misalnya kursi roda, ada yang butuh misalnya kita itu memberikan santunan kepada yatim piatu, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di PMI. Ya, mungkin kegiatan tersebut itu misalnya dari program SDM, sumber daya manusia, mengadakan latihan, kita latih daripada relawannya menjadi itu kan sudah termasuk kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk apa namanya istilahnya kebaikan-kebaikan gitu. Oke. Iya. Nah ini kalau yang kursi roda atau Iya. mungkin ada yang kebakaran, dari PMI langsung menuju ke sana dengan survei atau boleh nggak sih kita laporan aja nih dari PMI, misal tetangga saya atau janganlah ya, semoga saja ada orang lain yang membutuhkan, terus kita laporan ke PMI baru dikasih atau PMI yang survei ke Ya, Ke lokasi. Ke kalau lokasi. kita otomatis mendapatkan masukan dari Oh. masyarakat kan gitu, dan masyarakat nanti melalui desa ya, mungkin desa nanti istilahnya prosedurnya melalui kecamatan, nanti kecamatan nanti akan menyampaikan. Tapi kadang ada semacam jalan pintas, ya otomatis dari masyarakat ke desa, terus nanti dia apa namanya langsung WA secara langsung kepada mungkin staf markas. Nah, dari staf markas nanti akan meskipun suratnya itu belum sampai, nanti akan kita cetak di samping mereka langsung nanti mengirimkan. Nah, biasanya kita menyampaikan kepada kecamatan. Ini di desa ini, kecamatan ini ada yang butuh bantuan. Biasanya seperti tidak terlalu berbelit-belit lah. Jangan sampai nanti kita itu dikatakan mau minta bantuan saja sulit. Iya, Pak. Makanya kan istilahnya dari desa mungkin laporan dari masyarakat ke desa, dari desa itu nanti dibuatkan surat pengantar, terus nanti lewat WA saja langsung ditujukan kepada PMI, terus nanti biasanya PMI yang nanti menyampaikan kepada kecamatan. Oke. Ya. Ini dananya termasuk yang ambulan gratis itu enggak sih Pak? Iya, termasuknya ya mungkin di situ ya mungkin kita Masuk masukkan. ya? Iya, Oke. maksudnya, iya. Tahu Bantuan nggak? pelayanan kepada masyarakat. Iya, jadi ambulan di PMI itu gratis layanannya. Oh, baru tahu aku. Baru tahu ya? Iya. Oke, aku juga baru tahu ini. Oke, berarti program ini tuh sangat penting banget ya Pak buat kita dukung gitu. Ya jelas kalau misalnya keperuntukannya itu untuk masyarakat yang memang butuhkan dan dia itu mungkin belum tertackle oleh pemerintah. Saya yakin mungkin yang namanya pemerintah itu tidak misalnya Iya. 100% tertackle Dapat yang semua ini. kan. Iya. Kan pemerintahnya satu, tapi masyarakatnya kan banyak. Jadi Banyak. kan otomatis pasti ada kekurangan yang ada lah. Disitulah kita saling berbagi gitu. Tapi di Kabupaten Kudus sendiri, menurut pengalamannya Bapak Imam nih ya, peran masyarakat sudah sebesar apa ini Pak tentang bulan dana ini? Ya, kalau bisa saya katakan masyarakatnya itu mungkin udah ada peran yang baik, tapi kalau misalnya kita lihat kan belum seluruhnya lah. Contohnya misalnya kita peran masyarakat secara umum gitu ya, dari contohnya misalnya 100%, kita itu hanya
jumlah penduduk gitu ya, jumlah Nggih, penduduk jumlah per kecamatan gitu ya, kita itu ngambil sepertiganya saja kok. Oh, sepertiganya saja. Iya, kita itu kakak dari misalnya 100 kakak gitu ya, kita itu ngambil sepertiganya dari 100 tadi, tidak mungkin seluruh kita kenakan enggak. Iya, itu tadi kan kalau misalnya dari instansi nanti mungkin langsung ada kok Ada koordinatornya ya. masing-masing gitu ya. Iya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri Pak, yang tidak ikut instansi, mungkin saya sendiri Iya. dari rumah masyarakat umum Iya. mau menyumbang bulan dana, ikut berperan aktif lah dalam bulan dana PMI ini, nanti masuknya ke siapa atau mengirimkannya, menyalurkannya ke siapa nih? Itu sebetulnya sudah di launching ke media sosial juga ya, kalau misalnya mau masyarakat yang misalnya mau menyumbang itu langsung ke rekeningnya PMI itu bisa. Oh, bisa ya. Ini Iya. boleh di-spill dong, Pak. Media sosialnya biar Iya. teman-teman ini pada tahu lah Iya, ya. kan gitu. Heeh. Nah, ini teman-teman untuk itunya ya, nanti bisa dilihat di bawah ini. Oh, enggak di bawah, Deng. Di depan layar gitu aja ya. Pokoknya di situ lah. Gitu, Kak Irma. Oke. Sudah tahu lah ya tentang bulan dana. Segitu Ternyata- pentingnya. Iya, penting banget ya bulan dana PMI itu bukan soal kotak donasi atau amplop aja ya berarti. Bukan Ya. ternyata. Tapi soal kolaborasi, Rasa peduli. dan komitmen untuk saling membantu. Saling Seperti membantu. itu ya, teman-teman. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak untuk Iya. Pak Imam ya. Jadi gimana Pak cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bulan dana PMI ke depannya? Ya, sebetulnya peran tersebut itu mungkin tidak bisa mungkin dilakukan oleh PMI sendirian ya. Kita itu kalau misalnya PMI Kabupaten Kudus itu misalnya mau dilihat masyarakat baik, itu makanya programnya yang ke masyarakat itu benar-benar bisa menyentuh ke masyarakat. Ya, kita memang kalau membantu itu kan sepenuh hati ya. Iya. Dari bantuan termasuk kita tidak mungkin misalnya Pak Ketuanya itu langsung turun dan sebagainya. Di situ peran daripada mungkin pengurus, di situ peran karyawan, di situ peran relawan itu memang sangat sangat dinanti sekali untuk bisa bagaimana mengedukasi kepada masyarakat. Ini loh mungkin programnya PMI sudah dilaksanakan dan sebagainya gitu ya. Tidak hanya mungkin kita itu hanya sekedar menjalankan program, tapi benar-benar kita itu benar-benar masyarakat itu tersentuh. Dengan masyarakat tersentuh tadi, itu yang namanya apa yang kalau mungkin sudah diyakini itu memang sudah dilaksanakan, dia pun akan menyumbangkan Secara istilahnya, sadar gitu iya, ya, secara Pak. sadar kan gitu. Tidak akan misalnya sudah menyumbang ya satu kali enggak, tapi akan menyumbang berkali-kali. Oh, iya. Akan menyumbang, dia pasti menyumbang kan gitu. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir, tapi Iya. kok tiba-tiba muncul lagi, Pak? Ini pesan untuk masyarakat untuk kesuksesan bulan dana. Ya, untuk kesuksesan bulan dana tersebut, memang harus untuk bisa mensukseskan itu kan memang mengambil peran ya dari bagian masyarakat tadi, misalnya di desa otomatis Pak Lurahnya atau Pak Kepala Desanya mengedukasi kan gitu, memberikan semacam teladan contoh. Begitu juga mungkin yang ada di OPD juga memberikan contoh, yang di ASN misalnya di Pemkab memberikan contoh edukasi. Saya yakin kalau semuanya itu, kalau pemimpinnya itu bagus, ya rakyat pun juga akan mengikuti dengan baik. Tapi kalau misalnya pemimpinnya tidak bagus, biasanya juga dia itu aras-arasan atau gitu. Itu semuanya tergantung daripada Pemimpinnya masing-masing. Oke, ini luar biasa sekali ya. Memang Bapak Imam ini selain sekretaris, ternyata dulunya juga ikut relawan ya, Pak? Betul. Oh iya, sudah tahun berapa, Pak? Sejak tahun berapa? Saya itu sejak dari mahasiswa ya, mungkin kita itu sudah bergabung di KSR, terus setelah itu mungkin menjadi guru, menjadi pembina PMR, terus berjalannya waktu ya, misalnya tahun berapa ya, tahun 99 itu saya mungkin menjadi 90 itu saya menjadi istilahnya menjadi guru. Nah, di situ saya ikut di dalam kerelawanan. Mungkin sudah pernah dikirim ke Aceh, sudah pernah ke Jogja. Itu ya mungkin misalnya pengalaman yang
mungkin menjadikan saya sampai saat ini masih bertahan di dalam kejiwa kerelawanan kita. Luar biasa sekali ini memang. Nah, Oke. oke. Berarti ini itu ya, kita harus menyisihkan sedikit uang kita. Setiap rupiah lah ya. Jadi setiap rupiah yang kita berikan sekecil apapun bisa menjadi bagian dari cerita besar penyelamatan nyawa. Gitu Iya. Nih, terima kasih banyak untuk Pak Imam sudah meluangkan waktunya di Pokami kita. Iya. Podcast Kali PMI. Ya, ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Semoga saja tidak tidak membuat Pak Imam ragu untuk datang ke sini lagi ya, Pak. Ya harus kita menggunakan media podcast ini mungkin untuk ketemu lagi nanti di hal-hal yang lain kan gitu. Siap, harus itu. Oke, seperti itu saja teman-teman. Ini terima kasih banyak untuk Pak Imam yang sudah hadir dan juga memberi insight-nya untuk Sobat Pokami hari ini. Yuk kita sama-sama dukung kegiatan kemanusiaan seperti Bulan Dana PMI ini. karena kalau bukan kita yang peduli, itu siapa, siapa lagi? gitu kan? Seperti itu. Nah, oke. Saya Irma Rafika, Saya Ira Sutiani. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.